tangannya diangkatnya ke atas, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya kalau mau dapat hasanah, sering-sering ke masjid. Cerdas jamaah. Hasanah itu artinya baik. Lawan dari hasanah sayyi'ah. Apa lawan dari hasanah? Sayyi'ah, jelek, buruk, tak baik. Maka kita ini semua maunya semuanya hasanah. Istrinya hasanah, suaminya suami apa pula hasanah? Suami Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu namanya Kalau tuan membeli minyak, jangan lupa beli peniti. Mik ini memang banyak, tapi semuanya mati. Kalau tuan beli pemiti, jangan lupa beli sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Masalahnya kita ini kalau udah dimulai mempantun, tak bisa dia berhenti. Sampai mana tadi hilang pula isi ceramah. Kita ini maunya kalau setiap acara itu jangan lupa pertama mengucapkan alhamdulillahi rabbil kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, amal itu maqtu'ul barakah, tak ada barokahnya. Maka kalau mau kita acara itu barokah, hidup barokah, keluarga barokah, anak barokah, istri barokah, banyak-banyak alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian di dalam masjid itu majelis di rumah memperbanyak sodako, solawat. Nah, itulah tadi saya ajak semuanya bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian jangan sampai di majelis itu tak ada membaca Quran. Bacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, untuk apa lagi baca Quran? Kan udah dibacakan Ustaz Zaini tadi. Beliau sudah dapat pahalanya. Tapi saya kan belum. Membaca sudah, mendengar sudah, tapi saya membacakan belum. Saya pun ingin juga dapat pahala membacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Kenapa ayat itu yang Ustaz baca? Itu kebetulan di depan. Inna sholat, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, melarang, menjaga orang. Yang pertama, anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan mungkar. Kita baca terjemah bahasa Indonesianya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu yang mungkar, mungkar itu ya keji. Perbuatan keji pasti orang tak suka. Yang tidak disukai itu mungkar. Perbuatan mungkar keji. Lalu apa beda fahsya dengan mungkar? Itulah mengapa baca Quran bagus, tapi lebih bagus lagi baca terjemah. Baca terjemah bagus, lebih bagus lagi baca makanya baca Qurannya, baca terjemahnya, baca tafsir. Beda fahsya dengan mungkar. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Mungkar tak ada hubungan dengan seksual. Bisa dibedakan? Saya ulang sekali lagi. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Mungkar tak ada hubungan dengan seksual. Ada tetangga kita, orangnya rajin ke masjid, puasa Senin Kamis. Kalau kita bertamu ke rumahnya semua keluar. Dari nasi lemak, nasi uduk, nasi minyak, semua keluar. Tapi gatal. Itu masuknya kemana? Fahsya. Masuknya fahsya. Ada tetangga kita, orangnya sopan, cakapnya tak porno, matanya tak jelalatan, orangnya menjaga diri, tapi pelitnya minta ampun. Pergi kita ke rumahnya, pas sudah mau pulang kita baru dibilang, tunggulah sebentar Ustaz, teh manis sebentar lagi keluar. Padahal udah hampir 3 jam kita duduk di sini. Itu apa namanya? Itu bakhil namanya, bukan mungkar. Itu bakhil namanya, pelit. Tapi penyakit pelit itu dia hubungannya bukan seksual, dia perbuatan mungkar. Ada pembangunan masjid, dia yang nyumbang tiang, dia yang ngasih lampu, dia yang nyumbang sound system, ngasih AC, ngasih mimbar. Tapi asal lewat anak gadis orang, itu namanya fahsya. Jadi kalau orang sholat, maka dia selamat dari dua-duanya, selamat dari fahsya dan mungkar. Bagaimana kalau ada orang rajin sholat ke masjid, sholat tahajud tak tinggal, sholat duha, tapi matanya tetap jelalatan dan tetap makan duit riba dan tetap pelit, berarti itu tandanya sholatnya perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Jangan gara-gara ini lalu berhenti. Abang, untuk apa abang sholat? Kata istrinya. Ku tengok di chat abang, habis kawan-kawan SMA dulu abang chat semua, abang cari yang janda-janda. Abang fahsya, kata dia ke suaminya. Untuk apa abang sholat? Abang main judi online juga. Bagus abang tak usah sholat. Itu tak betul. Nanti suaminya jadi tak sholat. Maka ditingkatkan kualitas sholatnya. Insya Allah kalau sudah sampai tingkat sempurna, sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan sholat kita semua, termasuk yang ceramah ini, jangan sangka Ustadz Abdul Somad itu tidak digoda setan. Saya ini pun juga digoda setan. Sampai kapan kita berhenti digoda setan? Sampai roh keluar dari jasad. Kalau udah roh keluar dari jasad,
Kata setan, kau tak kugoda lagi dah. Udah selesai. Kalau bahasa orang Medannya, game is over. Permainan sudah selesai. Selama ayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada salah seorang anggota DPR RI, Komisi 8 bidang agama, datang ke sekolah SMK, SMP, SMA, SMU. Pelajarnya semua di tanah lapang 1000 orang. Ditanyanya pagi itu, adik-adik tolong jujur, siap? Siap, kata orang itu 1000 orang. Yang sholat subuh tadi pagi ke masjid, angkat tangan. 1000 orang, cuman satulah yang angkat tangan sholat subuh ke masjid. Dan yang satu itu pas ditanya, kok sholat subuh ke masjid? Karena aku tidur di masjid. Ini tidak terjadi di Sumatera Utara. Tidak terjadi. Kalau di Sumatera Utara semuanya tak ke masjid. Bukan. Ini tidak boleh sebut di mana daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa anak sampai tidak ke masjid? Ini menjadi pertanyaan besar. Wahai para suami-suami, wahai para bapak-bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menyampaikan, mau bapak-bapak ini mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sholat. Anak-anak? Anak-anak pun sudah. Siapa yang tak sholat di rumah itu? Laki saya Pak Ustaz. Padahal yang pertama nanti ditanya adalah suami, istri berikutnya, anak nanti, kepala rumah tangga dulu. Dan di antara yang pertama ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya adalah sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10 tahun. Wafarriquhum fil madaji', pisah tempat tidur. Anak laki-laki jangan lagi satu tempat tidur sama anak perempuan. Na'udzubillah, terjadi macam-macam. Anak jangan lagi satu tempat tidur sama orang tua. Banyak efek negatif yang tak baik. Ini asas dasar pendidikan Islam. Tapi saya tak ragu sedikit pun, Masjid Al-Hasanah ini penuh dengan jamaah. Sampai tak muat, tengoklah ibu-ibu sampai berdiri di pintu. Masya Allah. Apa kabar ibu? Sehat bu? Asal sehat udah jadilah itu dah. Berdiri orang tu. Dengar suara saya bu? Tak dengar. Kalau dengar pasti dia mengangguk. Tanya dengar bu? Kiki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ajarkan anak kita sholat. Rukun yang paling penting dalam sholat adalah la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau tidak sah sholat karena tidak betul membaca Al-Fatihah. Hubungi Ustadz Qori Internasional. Suatu keluarga, adik-adik beliau jumpa saya di Brunei, Ustadz Zainul. Keluarga beliau Qori, Masya Allah. Minta beliau, bapak-bapak yang belum pandai baca Quran, bilang ke Ustadz kita, Ustadz, mohon Ustadz datang ke rumah, saya mau belajar baca Quran 4 mata Pak Ustadz. Kalau bisa istri saya jangan sampai tahu, karena selama ini saya selalu nyuruh, tapi saya tak pandai baca Quran. Maka insya Allah diperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ibu-ibu mungkin bukan profesor,
mungkin bukan doktor, mungkin bukan kiai, mungkin bukan tuan guru, tapi insya Allah dapat pahala ulama. Kenapa? Mengajarkan anak baca Al-Fatihah. Kenapa bisa dapat baca Al-Fatihah dapat pahala? Ibu ajarkan anak baca Al-Fatihah, nanti anaknya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. 7 ayat disebut dengan sabu al-mathani, 7 yang diulang-ulang, karena satu hari diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang kena di huruf ro-nya kurang tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb, banyak kena di ra, tafkhim tebal. Alhamdulillahi rabbil di dalam Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti secara menghalusnya ke ustaz kita. Ada tahsin di Masjid Al-Hasanah ini? Kalau tak ada, daftarkan segera ke Masjid Al-Hasanah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dari maghrib ke isya, ibu, bapak bawa anaknya ke Masjid Al-Hasanah. TV mati, laptop mati, komputer mati, parabola mati. Kenapa mati? Karena ngaji Pak Ustaz? Bukan, karena pemadaman bergilir. Matikan TV 45 menit dari maghrib ke isya, dari jam 7, jam 6.30 sampai jam 8. Tak ada alat komunikasi hidup. Ibunya, anaknya antar anak ke masjid. Bapaknya buat di pojok sana, ibunya di belakang sana, anaknya di depan. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan buta huruf Al-Quran adalah dengan kembali ke masjid. Universitas besar tapi masjid kosong. Untuk apa? Untuk apa anak kita profesor, doktor? Untuk apa anak kita hebat-hebat dunia? Nanti pada akhirnya kita mati akan dibacakan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk orang mati, Al-Quran untuk orang hidup, Al-Quran pedoman hidup. Tapi kalau kita mati dibacakan Quran, mengalir pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Apalah perasaan Ustadz dapat baju biru, kain biru ini? Mantap, cuman panas kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya anak-anak sekolah S1, S2, S3 tapi tak pandai membaca Quran, tak ada gunanya. Saya tidak mau ngetes satu-satu. Saya bukan orang yang mau mempermalukan depan orang banyak, tapi ini kita evaluasi kita. Bagaimana kita ke depan? Kapan Bapak terakhir mengajar ibu mengaji? Jangan jawab. Dan nanti kalau saya tanya satu-satu, kapan suami ibu ngajar ibu ngaji? Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak nikah sampai sekarang cuman sekali lah buka Quran Pak Ustaz. Kapan itu? Waktu nengok mahar. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Apa ini? Nanti malam habis maghrib datang ke masjid, siapkan guru mengaji. Bagaimana Ustaz? Murid-murid Ustaz siap dikirim ke Al-Hasanah? Siap kata Ustaz. Jamaahnya gimana? Siap mengaji? Dari bunyinya tak siap dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru mengaji di MDA dikasih honor 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali, itu pun kena sunat di atas. Mau jadi apa anak-anak kita? Mau mengangkat PNS susah Pak Ustaz. Persetujuan BKN
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, tak bisa. Selesai dengan honorer. Honda namanya. Honda itu yang bannya 2, honorer daerah. Dari mana duitnya? APBD. Tapi bupati, gubernur, wali kota tak mau. Diselesaikan melalui anggota dewan. Anggota dewan yang peduli pada guru mengaji, yang peduli kepada masjid, bersidang. 50 orang anggota dewan kabupaten, provinsi. Apakah anggota dewan setuju kalau guru mengaji di masjid kita kasih insentif? Setuju? Itu kalau anggota dewannya ke masjid, peduli pada Quran, pernah mengaji. Tapi kalau dia pun tak pandai mengaji, dia pun tak pernah ke masjid. Kita bukan tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Serdang, kita tidak lagi di kerajaan Langkat, kita tidak lagi di kerajaan Toba, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang tinggal pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah yang akan memilih orang yang akan menentukan nasib masjid kita, guru mengaji kita, APBD kita 5 tahun ke depan. Itu dipilih oleh orang-orang yang sholat. Iya Pak Ustadz, memang ada, saya tahu dia sholat, tapi dia tak ada ngasih duit Pak Ustadz. Yang tak sholat ini pula yang nyebar-nyebar amplop banyak Pak Ustadz. Ini kalau ada ngasih duit menjelang 14 Februari ini, duitnya diambil apa tidak? Tanya, kenapa kau ambil duitnya? Ustadz, yang ada kan tolak bala Pak Ustadz, tolak duit mana ada? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Kalau ada duit haram, dibelikan ke nasi bungkus, dibelikan ke udang, dibelikan ke kepiting, dibelikan ke ikan, disuap ke mulut, berubah jadi darah, darah jadi daging, dagingnya menjadi santapan api neraka. Tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana mungkin jauh dari neraka kalau daging dari api neraka? Dimakan nasi haram, lontong haram, ikan haram, daging haram, gulai haram, berubah menjadi setetes darah. Darah yang satu piring mangkok tadi bakso, mie ayam, lontong, satu mangkok berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disembur naik ke otak, otak jadi jahat, otak jadi kotor gara-gara makan haram. Saya tak ada menyuruh, tak ada melarang. Ini tentang duit tadi, ini terserah. Oh kalau gitu Pak Ustadz, nggak usahlah ku makan. Kalau gitu ku belikan aja lah ban motor, ku belikan aja lah ke pagar, ku belikan aja. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki, rambutnya kusut, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak bersisir. Kenapa dia tak bersisir? Takut kalau dia bersisir, rontok rambutnya sehelai, dia kena dam karena dia sedang ihram. Tangannya diangkatnya ke atas, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. 1, mat'amuhu haram, makanannya haram. 2, masrabuhu haram, minumannya haram. 3, malbasuhu haram, pakaian haram. Jangan belikan ke pakaian haram. 4, wa ghudhiya bil haram, dikasih anak bini makan haram. Sekali haram tetap. Cuman lah Pak Ustadz, dia desak terus, kami dikasihnya, ya ambil juga lah. Tapi tadi kata Ustadz, makanan haram, daging haram, pakaian haram, semua haram. Ambil, serahkan ke Masjid Al Hasanah.
bawa, kasih sama pengurus. Assalamualaikum Pak Ngurus, ya ini ada aku bawa beberapa duit haramnya, ambil lah, aku nggak bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit di TPS, 5 menit di kotak kecil pagi 14 Februari, 5 menit di pagi itu menentukan 5 tahun ke depan. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Saya kemana-mana menyampaikan, pilihlah orang baik, sahabat kita, kawan kita. Kalau Tuan ke Jakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada kawan kita, mengapai pilih orang lain? Betul? Tak ada untungnya sama saya. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya ustadz. Tapi guru mengaji, masjid yang menentukan APBN, APBD adalah orang-orang yang akan kita pilih. Maka pilihlah orang yang baik-baik, tempatkan di tempat yang baik, supaya kebaikan yang menyebar untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini Masjid Al Hasanah ini masuk kabupaten kota mana ini? Medan. Oh, di Medan kita nih sekarang. Oh, kusangka di Deli Serdang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang raja, sultan, dia yang paling berkuasa. Tapi dalam demokrasi, yang berkuasa bukan sultan, yang berkuasa bukan raja, bahkan presiden pun bisa di-impeachment. Kalau sepakat 500 anggota DPR RI untuk menjatuhkan, bisa. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan rakyat, dan rakyat memilih wakilnya. Wakil rakyat itu disebut dengan Dewan Perwakilan. Wakil kita semua. Ketika kita sedang melihat gambar, kita ambil paku, kita menusuk kertas, itu namanya syahadah. Apa namanya? Syahadah. Syahadah artinya persaksian. Ya Allah, aku bersaksi orang ini layak menjadi wakilku 5 tahun ke depan. Bismillah. Cucu terserahlah, mau lubang hidungnya, mau mulutnya. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, dosa besar itu kata Nabi, syirik. Ada jamaah Al Hasanah ini yang syirik? Ada yang kedukun? Ada yang percaya pada ramalan? Tidak ada yang syirik. La ilaha illallah. Dosa besar yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ada Masjid Hasanah ini yang durhaka pada orang tua? Enggak ada. Semuanya anak baik-baik. Ini yang hadir nih semua anak-anak berbakti orang tua semua, insyaallah. Amin. Yang ketiga, syahadatuz zur. Syahadah zur, kesaksian palsu. Tak baik, ditusuknya juga katanya baik. Tak betul, ditusuknya juga katanya betul. Maka berijtihadlah. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Wal fuad, renungkan baik-baik. 3, dengar baik-baik, tengok baik-baik, renungkan baik-baik. Setelah itu bismillah, tawakkal Allah, la haula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Saking semangatnya di depan masjid jamaah Al Hasanah sampai lupa menyebutkan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Nah, itulah grogi saya dapat kain baru tadi. Saya ini ke Sumatera Utara ini dibawa oleh namanya tim UAS. Jadi yang mengatur jadwal ke sana kemari. Kalau ada masjid yang tak dapat, lapor ke tim UAS. Ada penasehatnya. Tim UAS ini ketuanya namanya abang saya di Mesir. Kami belajar di Mesir. Saya angkatan 98, dia angkatan 94. Namanya Haji Iqbal Sauki Pulungan.
Mohon berdiri dulu Pak Ketua, banyak ini jamaah mau menengok cemana bentuk ketuanya. Nah itu orangnya, jangan duduk dulu, agak-agak setengah jam lah. Ada lagi anggota, nama anggotanya Bang Hairudin. Abdi dulu Bang Hairudin. Nah, ini anggota Bang Hairudin. Ke depan Bang Hairudin, ibu-ibu itu mau nengok. Nah. Yang satu lagi anggota Bang Darwis Halomuan Harahap. Nah, abdi dulu Bang Darwis. Nah, ini ketua semua anggota. Ada lagi penasehat. Penasehatnya namanya Pak Abdillah. Mohon maaf Pak Abdillah, bukan menyuruh, minta tolong. Penasehat sengaja disebut terakhir biar sebentar berdirinya, Pak Abdillah. Yang satu lagi Bang Rahutman. Mohon maaf Bang Rahutman. Ini Bang Rahutman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nampak? Udah jelas? Sama macam yang di Baleho. Nah udah, duduklah Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu tidak sah kalau tidak ada niat. Niatnya di mana? Dipasang. Niat itu dipasang dalam takbiratul ihram. Salatnya salat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Wajib apa sunat? Wajib. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. 4 ini dipasang dalam takbiratul ihram. Sembayangnya apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Dipasang dalam takbiratul. Makanya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustadz, aku tengok imam kami pendek aja takbirnya. Allahu Akbar. Wah, kapan dia berniat? Kalau ada imam takbirnya pendek, Allahu Akbar, berarti dia memasang niat sebelum takbiratul ihram. Tegak dia dipasangnya niat. Aku sholat zuhur 4 rakaat, adaan jadi imam. Allahu Akbar. Takbirnya kosong, tak ada niat di dalam. Itu mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Sekarang kutanya sama ibu yang di pintu, ibu kalau sholat niatnya di dalam takbir atau sebelum takbir? Tak jelas nih kudu takbir. Satu orang jawab, ibu yang pakai jilbab biru. Banyak pula orang tuh yang biru. Niat sholat dalam takbir atau sebelum takbir? Hah? Hah? Takbir. Kalau ada yang berniat di dalam takbir, mazhab Syafi'i. Kalau berniat sebelum takbir, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang tidak sah itu sesudah takbir. Masuk ke masjid, tak apa-apa pikirannya, habis nengok-nengok handphone, habis nonton TV, langsung Allahu Akbar. Sholat zuhur apa asar ya? Zuhur aja lah. Tak sah. Makanya sebelum sholat tuh banyak orang pakai usolli fardhu zuhri. Itu bukan niat. Usolli itu bukan niat. Usolli itu melafazkan niat. Niat itu adanya di dalam hati. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kebetulan dia orang Al-Wasliyah. Usolli. Orang Muhammadiyah tak pakai usolli. Yang sebelah sini orang Al-Wasliyah. Usolli fardhu zuhri. Datang orang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Berkelailah Al-Wasliyah sama Muhammadiyah. Yang di tengah ini preman baru tobat. Kok gitu bagus lagu nggak usah sembahyang katanya. Kami selama ini nggak ada kelahi, solid kami, sama-sama mabuk kami, sama-sama sakau kami, sama-sama beganja kami. Malah di masjid pula orang berkelahi. Yang pakai usolli sah, yang tak pakai usolli sah, karena niat tak berbunyi. Niat itu adanya di dalam hati.
hati. Lalu kalau niat dalam hati, kenapa orang membunyikan niat? Kenapa dibunyikannya niat? Usolli fardhu zuhri. Karena hatinya bimbang. Ustaz, saya kalau hati saya sedang tenang, tak ada saya pikir usolli, jadi imam saya Allahu Akbar. Tapi kalau sedang berkecamuk banyak macam-macam, menguatkan hati, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu kita pun kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat mata ke tempat sujud, jangan kiblat ke depan. Karena kalau mata menengok ke depan, ada pula orang pakai batik warna biru. Tengok, langsung terpikir, batik Ustaz Somad kemarin ini. Maka mata ke tempat sujud. Kiblat dada ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Mata ke tempat sujud, dada ke Ka'bah, hati kepada Allah, telinga mendengar, pikiran fokus, jangan kemana-mana. Lalu kemudian membaca iftitah. Membaca iftitah sunnah. Iftitah yang saya pelajari dari kecil, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kawan saya iftitahnya lain. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baca Allahumma ba'id baini, angkat tangan. Allahumma ba'id, Allahumma ba'id, Allahumma ba'id. Sunnah, hadisnya jelas. Yang baca Allahu Akbar kabira, sunnah, hadis riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis itu. Yang tak baca iftitah sah, tak baca iftitah sah. Tapi saya belum pernah sholat tidak pakai iftitah, karena walaupun sunnah, dia kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis baca iftitah itu dibaca dengan mulut, didengar telinga. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau dibaca, telinga mendengar, pikiran fokus, hati mengingat Allah, mata menengok tempat sujud, insya Allah kita menjadi khusyuk. Tapi kalau mulut tak membaca, mata terpejam, mulut tak membaca, tak kemana-mana pikir. Makanya takbir kuat, telinga mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini semua apa ini? Oh, pertanyaan. Saya tausiah tadi mulai jam 10, sekarang sudah jam 10.40. Rupanya udah 40 menit saya berdiri. Pembahasan baru takbiratul ihram mau diselesaikan, salam. Sementara saya ke Sumatera Utara ini setahun cuman sekali. Tahun 2024 ini saya ke Sumatera Utara ini cuman sekali setahun. Berarti nanti sampai salam ini kita ulang lagi di 2025 insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini hari apa ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari inilah saya dibawa keliling oleh Ustaz Iqbal Sauki menyampaikan dakwah Islam. Tapi kalau saya mati, saya tidak ragu sedikit pun. Kenapa? Karena di hadapan saya ada anak-anak muda yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Tuhan makan rambai di kota Padang, ibu-ibu yang ada di jendela jangan melambai, isi pengajian bisa hilang. Lambai orang itu pula saya. Dulu seingat saya di Medan ini anak-anak muda yang melambai kan, dilambaikannya tangan, adek godain kita dong gitu. Sekarang anak-anak muda udah mengaji, oma-oma pula yang melambai. Habis baca iftitah, baca ayat,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu baca ayat. Ayatnya apa Pak Ustaz? Menanya pula dia ayat apa? Macam banyak kali hafalan Qur'annya. Ya ayat yang biasa kau baca. Kul hu itu juga lah, apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca sekali Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca Quran baca Qul huwallah 3 kali sama macam sekhatam Quran. Itulah maka tahlil kita selalu membaca Qul hu 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga yang membangun masjid ini mendapat tunggu dulu sebentar. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama, insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Semua yang mengaminkan juga sebelum meninggal sempat bangun masjid. Inilah masjid yang sampai hari kiamat insya Allah tidak akan kosong dari jamaah. Ustadz tahu dari mana? Jamin bisa dari mana? Karena di pinggir jalan raya. Setiap pagi, petang, siang, malam, mobil-mobil akan mampir di parkir, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Kenapa mampir? Mau buang air kecil. Seandainya orang yang mampir itu datang kemari, tidak sholat, hanya sedang ke toilet, apakah yang mewakafkan tanah dapat pahala? Sedangkan ke toilet, ke WC, buang air besar, buang air kecil, berwudu, minum setetes air keran dia minum di tenggorokan, maka mengalir ke liang lahat ke alam kubur orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin. Ini masjid bagus sekali. Maka dari tadi saya lihat kaligrafinya, lampunya. Kalaupun kekurangan, tidak ada kekurangan. Semuanya lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, lebih keren, lebih mewah, lebih panas. Kalau Tuan membeli kipas dibeli ke Tanjung Uru. Kenapa terasa panas? Karena Ustadz Somad pakai baju baru. Allahu Akbar. Saya begitu sampai di rumah tinggi, rumah panggung namanya ya. Begitu sampai di rumah panggung, Pak Haji menyambut saya. Ustadz Abdul Somad disambut di depan rumah. Yang pertama, sorban saya diganti dengan kain baru. Sampai di dalam dikasih makan. Ustadz Somad sedang berada di tempat nenek moyangnya Konro. Disinilah asal muasal Konro yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Disinilah tempatnya. Betul ini. Setelah itu dikasih makan pisang sama kulit-kulitnya.
Setelah itu dikasih lagi, pokoknya banyak sekali makanan. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Riau, sebelum kalian ke Pangkep, tolong jangan makan seminggu, biar muat isinya kosong. Setelah itu saya beristirahat sejenak. Sebelum tablik akbar, Ustadz Somad tolong diganti bajunya. Jadi ini kalau di-upload nanti video Ustadz Somad, masjid apa namanya? Saya sudah tahu, cuman ngetes aja. Nanti begitu ditanya orang, di komen saat di-upload video di Raudhatul Muflihin ini di YouTube, di komen orang, merah menyala abangku. Mudah-mudahan yang memberikan sorban, yang memberikan kain khas Bugis Makassar, yang memberikan baju khas dengan tulisan huruf-huruf yang saya tidak bisa membacanya, mereka sedang menguji Abdul Somad. Katanya kau 4 tahun di Mesir Abdul Somad, 2 tahun di Maroko, 1 program S3 di Sudan, namamu panjang profesor doktor. Kalau memang kau hebat, coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya? Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snokhorgronni. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustadz Somad, salam Ustadz Somad, nangis. Di Pangkep anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustadz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'udzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto. Waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustadz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah fotonya sudah dicetak sebesar pintu dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak, Qarun juga duitnya banyak, orang kafir juga duitnya banyak, koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep. Lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustadz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep, di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin, lihat dalam.
lampunya saja luar biasa, cuman nggak menyala aja. Karena memang siang, jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya, sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini. Belum lagi kaligrafi di depannya, mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator. Naik ke atas. Tadi saya ditanya, Ustadz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja. Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustadz Abdul Somad kalau punya banyak uang, apa yang ingin Ustadz lakukan? Sekolah, sekolah enggak lagi. Titel, titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustadz lakukan? Ibu juga begitu. Kalau ditanya orang, ibu punya jilbab, baju 3 lemari, meninggal dunia, habis, dibuang orang, tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari, jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap? Betul? Jujur? Tulus? Jangan ada dusta di antara kita. Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya, insya Allah. Nah, saya tidak kaya Ustadz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan inilah taman surga yang ada di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kita bisa selalu singgah ke taman surga ini, insya Allah. Lalu kemudian sholat berjamaah ke masjid. Kamu kenapa tidak mau sholat berjamaah? Sholat berjamaah di sana, Pak Ustadz, saya nggak mau karena lantainya belum disemen. Saya pernah sholat dengan rombongan wali kota. Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir, lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga. Tadi pertama masuk saya terasa panas. Tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk. Rupanya kipas angin di belakang. AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita, tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus, lantainya Masya Allah, nggak tahu nih lantainya apa, karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal, waktu saya berdiri hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara, panitia berbisik ke telinga, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih hutang.
Tapi Masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap, ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti macam-macam orang datang mampir. Yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya mampir. Bangun masjid enggak ikut, beli karpet enggak ikut, beli lampu tidak ikut, menyelesaikan masjid tidak ikut. Yang pandai cuman mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Adam bertobat gara-gara makan buah kuldi, Nabi Adam berdoa. Doanya doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Bapak ibu semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika selesai berdoa, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau berkat nama Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Nabi Muhammad, ampunkan doa dosa-dosaku dalam doaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini nama Nabi Muhammad ditulis sampai berapa kali? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini kenapa nama Muhammad ditulis? Ternyata Nabi Adam ketika berdoa menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Adam ditanya, nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, engkau tiupkan roh ke dalam tanah, aku pun hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku, dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di tiang-tiang di dinding masjid kita ditulis nama Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, saat melihat solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saat mau pulang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi itu di jendela itu tulisannya Muhammad, Ustaz? Iya, saya baru ini tahu itu tulisannya Muhammad. Begitulah indahnya kaligrafi. Kenapa di masjid itu ada kaligrafi? Ditulis di masjid kaligrafi supaya ketika kita mata melihat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Begitulah dituliskan kaligrafi supaya mata kita saat melihat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang bangun masjid tidak pernah cerita ke saya bangun masjid ini sekian miliar, tidak pernah berkata. Begitu sampai ke masjid, kita yang kagum luar biasa. Di beberapa masjid saya tausiah, dindingnya copot-copot, lantainya belum berkeramik. Masjid Raudhatul Muflihin
keramiknya memanjat sampai ke dinding. Bayangkan itu. Andai ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, mungkin mereka keramik juga ini. Ini menunjukkan orang Pangkep ini kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal. Ya Allah, orang-orang Pangkep yang suka bersedekah, berinfak, bangun masjid, pengajian, berikanlah dia rezeki yang banyak berlimpah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta. Yang pertama dihitung bukan puasa. Yang pertama dihitung bukan haji. Yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung. Mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya segera solat. Banyak juga suami yang gak solat. Sudah solat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Saya tidak perlu mengajak jamaah untuk solat ke Masjid Raudhatul Muflihin. Kepada seluruh jamaah, datang solat ke Raudhatul Muflihin, gak perlu saya ajak. Kenapa? Beginilah melimpah ruahnya jamaah. Gak tahu besok subuh gimana. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah. Amin. Itu Ustaz Somad itu ceramahnya tentang solat. Solat. Tadi waktu kami ngumpul asar di sini, dia kok enggak ada. Saya tidur di rumah Pak Haji. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz ceramah nyuruh orang solat. Karena saya sudah jamak takdim di Masjid Pondok Pesantren Dr. Abdul Hakim Jurumiyah. Beliau adalah senior kakak kelas saya. Kami sholat tadi di sana. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustaz Abdul Somad ini jangan-jangan dia menuduh kami tukang fitnah. Bukan menuduh fitnah. Maklum, ini kan akan diupload, nanti ditampilkan gambar foto. Tadi waktu kalian sholat asar, ada Ustaz Somad itu sholat di Raudhatul Muflihin. Enggak ada sholat. Itu ngomong aja sholat. Dia sendiri enggak sholat. Ibu bapak akan menjawab, Ustaz Somad sudah sholat. Di mana? Enggak tahu. Di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pondok pesantren itulah yang akan memakmurkan sholat berjamaah, jadi khotibnya, jadi imamnya insyaallah. Amin. Saya sholat, masjidnya pinggir jalan, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Dalam Al-Quran itu bukan ja semuanya. Ada za, ada za, ada Allah, ada ja. Ini kenapa Imam Ijazah ini kok bisa maju? Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Loh, yang tinggal di sini mana? Itulah Imam Ijazah. Itu tidak akan terjadi di Pangkep. Kenapa? Tadi di pondok pesantren santri-santri baca kitab juara 5 besar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai ke Masjid Raudhatul Muflihin turun dari rumah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad dipersilakan untuk menandatangani prasasti dengan tinta emas. Saya tengok rumah tahfiz Quran Raudhatul Muflihin, saya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membangun masjid,
Ustadz Abdul Somad tidak ikut membebaskan tanah wakaf. Ustadz Abdul Somad tidak ikut mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi pas giliran tanda tangan, Abdul Somad. Peresmian masjid, Abdul Somad. Peresmian rumah Quran, Abdul Somad. Semua acara seremonial diserahkan kepada Abdul Somad. Ustadz kalau disuruh meresmikan masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, bangga atau gimana perasaannya? Cemas. Apa yang Ustadz cemaskan? Yang saya cemaskan nanti malaikat memanggil saya. Kepada Abdul Somad, silakan masuk ke dalam surga secara seremonial. Doakan supaya Abdul Somad berkat anak-anak tahfiz Quran Raudhatul Muflihin betul-betul masuk surga selamanya, kekal abadi insyaallah. Saya tidak khawatir Masjid Raudhatul Muflihin kekurangan imam. Kenapa? Sudah dipersiapkan SDM-nya. Mereka tamat dari Raudhatul Muflihin, hafal Quran, berangkat ke Mesir, belajar di Al-Azhar 4 tahun. Yang nanggung biayanya siapa? Kita doakan Pak Bupati supaya jabatannya bisa menolong. Tunggu sebentar. Supaya dengan tanda tangannya memberikan beasiswa, anak-anak belajar di Al-Azhar, pulang lagi mengembangkan syiar dakwah agama Islam insyaallah. Amin. Ustadz Somad, kalau bisa jangan ceramah suara menggelegar. Ustadz Somad pergi ke Kalimantan Utara, pulang lagi pergi ke Sulawesi Selatan, pulang lagi pergi ke Bengkulu, pulang lagi. Ustadz jangan banyak ceramah, Ustadz istirahat. Nanti kalau Ustadz ceramah nggak berhenti, kalau Ustadz mati yang menggantikan siapa? Yang menggantikan sudah siap santri-santri Raudhatul Muflihin. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, kalau nanti ada orang yang cemas, khawatir, Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira dia makan apa ya? Makan pisang hijau. Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira minumannya apa ya? Teh manis. Ustadz Somad itu kesana kemari. Nanti kalau dia mati bagaimana? Jangan khawatir, anak-anak kita di rumah tahfiz Quran itulah yang akan suaranya menggelegar naik ke atas mimbar insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tahfiz Quran, hafal Quran, hebat bahasa Arab, tapi tidak disediakan tempat mengajarnya. Ada masjidnya bagus, tapi tidak disiapkan imamnya. Ini alhamdulillah dua-duanya ada. SDM manusianya ada, bangunannya ada, komplit dan sempurna. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Muflihin ini insyaallah. Amin ya rabbal. Muflihin artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang rumahnya besar, orang yang beruntung orang yang mobilnya mahal, orang yang beruntung orang yang cincinnya banyak. Bukan karena rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin gelang tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat adalah Masjid Raudhatul Muflihin. Ibu, kalau saya tanya jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya Bu? Kira-kira kalau ibu meninggal, gelang emasnya dibawa atau tinggal? Cincinnya dibawa atau tinggal? Untuk siapa? Ibu nggak usah jawab, karena mereka sudah senyum menerimanya. Jangan undang lagi Ustadz Abdul Somad ke Pangkep. Ini Ustadz Abdul Somad ini Ustadz adu domba, provokator, merusak hubungan antara suami istri. Saya tidak bermaksud merusak hubungan cinta kalian, Besti. Maksud saya, silakan punya cincin. Saya pun punya cincin juga.
silakan punya gelang. Saya pun punya jam tangan juga. Silakan punya jilbab yang bagus. Saya pun topi saya bagus semua. Mereknya Casio, dikasih orang Sulawesi Selatan. Tapi jangan lupa, itu semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Yang kekal abadi beda dengan orang pangkep. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang pangkep meninggalkan masjid Raudhatul Muflihin. Ustaz Somad dari tadi yang disebut Raudhatul Muflihin, memang kita di Raudhatul Muflihin, motivasi. Tapi kami kan udah bangun masjid Pak Ustaz. Memang orang Raudhatul Muflihin sudah bagus masjidnya. Tapi saudara-saudara kita yang lain, rumah bagus-bagus, masjid seperti sarang merpati. Rumah bagus-bagus, masjid seperti kandang ayam. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini tolong tim ambil gambar masjid ini, ambil gambar lampunya, ambil gambar kaligrafinya, ambil gambar masjid ini dari luar, ambil gambar mimbarnya. Kita akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Kita ini tidak ada riak, tidak ada maksud apa-apa. Untuk syiar dakwah saudaraku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, di Maluku, di Papua, silakan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mampir ke Pangkep, singgah di masjid Raudhatul Muflihin, tanya berapa biaya masjid ini, supaya kalian tahu nanti apa yang akan kalian tinggalkan kalau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaki berjalan jangan dijinjit. Kalau dijinjit nanti berbekas. Sudah lama Abdul Somad ke masjid-masjid, baru di Raudhatul Muflihin ada di dalamnya kulkas. Betul, kulkas. Hah? Kulkas. Di mana-mana masjid itu selalunya kotak besar di depan pintu, kotak sedekah. Tapi di Raudhatul Muflihin kulkas. Apa maksudnya ini? Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke masjid Raudhatul Muflihin melihat kulkas, lalu dia foto di samping kulkas. Ini salah satu contoh bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai kulkas. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan bersedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Memberikan air minum. Hebatnya masjid Raudhatul Muflihin, jamaah disediakan kulkas. Tolong jangan dibawa pulang. 24 jam. 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Bugis Makassarnya 24 hours. Kadang masjid banyak, kalau sudah malam tertutup, tapi masjid dibuka. Ini menunjukkan bahwa Pangkep ini aman untuk investasi. Silakan datang. Masjidnya emas, masjidnya bagus, tapi aman. Nggak tahu berapa security-nya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah masjid yang ideal. Masjid yang ideal, ada AC-nya, ada layarnya, sound systemnya bagus, ada kulkasnya, ada lemari mukenanya di ujung. Ini penting, karena musafir banyak yang lupa bawa telekung, bawa mukena, maka sediakan mukena. Diajak jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya, besok kami jemput jam 4 subuh dari rumah Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita kirim ke Palestina. Oke, I'm ready. Saya pun siap jam 4. Jalan kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Jalan jam 4 dari Pekanbaru. Begitu sampai jam 5 di Riau, azan subuh jam 5. Begitu sampai jam 5,
terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak supir, mampir kita. Azan sudah terdengar. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Oke, coba perhatikan di pinggir jalan. Kalau ada masjid kita mampir. Ya, siap. Terus, ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Iya, mampir, kita sholat subuh. Begitu mampir di jalan, masjid digembok, nggak ada yang sholat subuh. Maka tadi saya senang sekali mendengar kabar Masjid Raudhatul Muflihin dibuka 24 jam. Siapapun yang mampir sholat subuh singgah. Karena pengalaman saya mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja, kosong tidak ada sholat berjamaah, satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Allah menjaga Kabupaten Pangkep, menjaga Sulawesi Selatan, insya Allah. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound systemnya. Apa pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, Ustadz Samad, kata Pak JK, 80% yang berperan di masjid itu adalah sound system, mikrofon. Imam pakai sound system, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khatib pakai sound system. Jemaah sekalian, azan pakai sound system, iqamat pakai sound system, maulid pakai sound system, tausiah pakai sound system, baca Quran pakai mikrofon. Alhamdulillah mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang nggak jelas, yang nggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar tuh ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4, Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu? Setuju. Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua.
Kalau ibu punya suami setia seperti begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik. Lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi harapan. Dia suruh bangun masjid, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang bangun masjid, nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa nggak bisa sholat duduk di kursi? Nggak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat, kepala di sini, miring ke kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Nggak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati. Ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5. Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, saya nggak suka zikir yang pakai lagu-lagu, lantun-lantun. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Saya nggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Hai Abdullah bin Abbas, ya, kamu hidup di zaman Nabi. Saya hidup sezaman dengan Nabi. Nabi kalau selesai sholat, zikirnya kuat atau pelan? Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir. Waktu itu saya di luar masjid. Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang enggak betul. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Saya cuman mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Kuat. Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat, karena sekarang banyak orang selesai sholat paling subhanallah, 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 subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan,
berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong, ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf, ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker. Apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto. Dulu waktu muda nggak ada yang ngajak foto. Sekarang sudah tua. Ini namanya viral terlambat. Berzikir usahakan 100. Banyak orang berzikir baru 10 sudah berhenti. Kalau tidak bisa ramai-ramai di rumah, bangun malam istighfar 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang banyak orang pergi umroh, pergi ke toko tasbih, tasbih kayu enggak jadi, tasbih batu enggak jadi, tasbih permata enggak jadi. Memilih tasbih 1 jam, bertasbih 2 menit. Beli tasbih 100, pulang ke kampung, bagi ke kawan, bagi ke tetangga, bagi ke teman, bagi ke saudara. Begitu selesai, tinggal 1 disangkutkan di mobil. Mobilnya yang bertasbih. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobil masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau ngasih kenang-kenangan, kasihkanlah tasbih. Ketika dia bertasbih, pahalanya mengalir juga ke kita semua insyaallah. Maka bagi yang berkecil hati, nggak enak Ustaz Somad tadi ceramah, ceritanya bangun masjid, saya nggak punya uang, ceritanya beli karpet, saya nggak punya duit, ceritanya beli kulkas, saya di rumah nggak ada kulkas. Jangan bersedih hati. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal, yang banyak uang dengan uangnya, yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya. Kita doakan Pak Bupati membangun masjid megah setiap kecamatan insyaallah. Dengan tanda tangan APBD bangun masjid, APBD bangun masjid, Basnas Badan Amil Zakat Nasional bangun masjid. Mana bisa bangun masjid dari uang zakat Pak Ustadz? Bisa. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dari mazhab Syafi'i, karena kata beliau asnaf fisabilillah, masuk di dalamnya masjid. Tapi jangan gara-gara dipakai bangun masjid lalu fakir miskin tidak makan. Loh, itu di luar kok ada pakai baju mirip baju saya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah ini jam 4, sekarang sudah jam 5. Sesuai dengan kode etik Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit. Tunggu beberapa menit lagi, sedikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Jamnya sudah bagus. Beginilah penempatan jam yang bagus, supaya khotib naik ke atas mimbar, dia tahu waktunya sudah berapa menit. Karena banyak di beberapa masjid dipasang jam dindingnya di samping. Gimana khotib mau melihat? Dipasang. Kenapa jam itu nggak bergerak dari tadi? Saya sudah tausiah 1 jam. Mudah-mudahan 60 menit ini bermakna buat kita. Bagi yang banyak uang bangun masjid,
punya kekuasaan bangun masjid, tak ada uang beli karpet, belikan AC, belikan kipas angin, belikan kulkas, belikan mukena. Yang tidak sanggup, ramaikan sholat berjamaah. Yang tidak sanggup, berzikir dan berpuasa sunat. Jangan membatasi amal pada satu ibadah saja. Mudah-mudahan semua ibadah bisa kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Saudara-saudara kita yang sudah berwakaf, yang masih hidup diberkahi rezekinya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh solihah penghafal Quran. Ala hazihin niyah al-Fatihah.